Halo guys, kembali lagi bersama Kang Komar. Hari ini aku akan sedikit bercerita tentang pengalaman suka duka menerima karyawan. Kadang-kadang ada yang karyawan yang nggak tahu berterima kasih, udah dikasih kerja, udah dikasih numpang cari rezeki, mereka lupa diri, mereka menjadikan kita di belakang. Jadi ini aku sedikit pengalaman cerita. Jadi mana tahu kalian jadi toke ya kan? Jadi ada sedikit pengalaman dari orang-orang lain, bisa kalian jadi bahan untuk pertimbangan lah, bahan-bahan untuk kayak mana ya, pelajaran lah dari pengalaman orang lain. Oke, jadi ceritanya aku bercerita tentang si A, si B, si C. Jadi yang paling dominan dalam ceritanya ini si A. Jadi si A dulu ya. Jadi si A ini awal kerja dia masuk jam 12 jam, 11 ke 11, gaji 1.500.000. Nah, jadi kan kerjaanku nggak banyak, warungku nggak rame, cuma warungku didukung oleh bakso kiloan sama ayam kingkong lah. Jadi di bulan pertama dia udah ngeluh, dia nggak mampu nyapu ngepel, katanya nggak mampu nyapu ngepel. Jadi dia cukup kerja 1 bulan. Oke, negosiasi lah. Jadi aku buka loker pagi untuk buka warung. Alhamdulillah dapat lah orang pagi. Jadi dia nggak jadi kerja 1 bulan, dia nyambung lagi karena udah ada orang pagi yang udah ada nyapu ngepel. Berarti dia sebenarnya dia nggak mampu kerja. Orang nggak mampu kerja belaga mau bekerja, tapi nggak apalah karena aku masih membutuhkan kerja. Karena dia bisa buat pentol bakso lah, aku membutuhkan dia buat pentol bakso. Jadi dalam sistem aku tuh aku percaya aja sama orang kerja. Jadi dia karena dia yang agak lebih lama sedikit, belum lama kali, aku kasih dia pegang laci. Nah, dia pegang laci, dalam 1 bulan itu lacinya masih jarang yang pas, lebih kurang nggak ada lebih kurang. Kira dari mana uang itu bisa lebih dan kurang, seharusnya pas. Berarti cara kerja dia ada yang malas nyatet, ada yang lupa nyatet, atau kayak mana lah gitu. Nah, dalam sebulan dia libur 8 kali. Ini masih cerita si A, 8 kali. Kalian bayangkan kalau kalian punya pekerja yang libur dalam sebulan 8 kali. Apa niat kerja atau yang mau main-main? Tapi aku biarkan. Aku lagi berusaha nahan sampai 3 bulan. Nah, ini cerita masih si A. Nanti aku ceritakan tentang si B. Dan lalu bulan kedua aku buka warung gerubang tuh, ada kedai di gerubang gara-gara orang kerja yang lama nggak ada lagi. Jadi masuk orang baru, aku buka warung gerubang Jawa. Aku taruh lah dia, kira dia udah berpengalaman lah, udah ada pengalaman dikit. Hari pertama aku tengok warung gerubang, kan aku tinggal aja, ambil uang, hitung-hitung, angkat dandang, aku tinggal lah warung gerubang. Paginya aku ke warung gerubang, aku tengok lah. Mangkok semalam nggak dicuci. Jadi orang tuh ngapain aja berdua ngapain aja, omsetnya cuma 175. Bayangkan dari jam 11 pagi 11 malam omset 175, mereka ngapain aja. Udahlah, aku balikin lagi lah mereka itu ke warung lorong deh, aku ganti dengan anak yang lain lagi di jam 1. Nah, jadi cerita si A nih, dalam bulan kedua dia tetap libur juga, ada libur 3 kali, jatuhnya pada 2 kali. Nah, jadi uang laci itu kan jarang beres kan, jarang nggak beres. Hitungan omsetnya pun nggak banyak, jarang sampai 1 juta. Hitungan pagi udah ada orang pagi, hitungan siang dia lanjutin dari orang pagi. Nah, jadi aku untuk menyemangati dia, aku bilang sebenarnya di uang megang laci itu ada. Sebenarnya aku kasih uang megang laci 300.000. Untuk semangat dia, biar dia ada motivasi kerja lebih teliti, uang laci pas, nggak kurang-kurang, dia pun nggak bermain HP, fokus kerja. Tapi kalau kayak kerjanya kurang, nggak beres kayak gini, ya kayak mana mau ngasih uang laci. Nah, singkat cerita, ada orang beli. Ini masih cerita si A. Ada orang beli, tanpa sengaja aku ngecek CCTV. Aku kan awalnya percaya aja sama orang ini semua. Orang ini percaya aja, mau bilang pas, lebih pas gitu. Apa di perkataan mulut-mulut para pekerjaku lah. Jadi aku ngecek CCTV dari kamar, aku cek, loh ada orang beli,
uangnya kok nggak dimasukin ke laci? Apa nggak timbul tanda tanya? Dah. Lalu dia uang tuh dia pegang selama 2 menit, dia ngobrol-ngobrol. Sepenting apakah ngobrolan itu? Aku pun bingung juga dah. Lalu masukin ke laci, tapi kan udah agak curiga kita. Nah, habis itu dicatatnya enggak di buku, tapi di notes. Padahal kalau orang bungkus, bukan orang duduk, catatnya di buku. Ada bukunya. Tapi di notes, dan notes tuh ditaruhnya enggak di pembelanjaan hari ini. Pembelanjaan di keranjang. Keranjang tuh tempat taruh notes-notes kemarin. Nah, jadi gara-gara itu aku berhentikan dia. Aku berhentikan dengan bebek kayak gelagatnya mencurigakan. Bukan dia mencuri, enggak. Aku nggak menuduh dia mencuri. Cuma karena tercek CCTV, cara kerjanya mencurigakan. Dah. Lalu aku berhentikan dia. Aku berhentikan, aku depan orang teman-teman yang lain biar jangan jadi asbul di luar. Lalu apa cerita? Temennya ikut berhenti. Waktu pengambilan gaji, hitungan gaji, dia menagih uang pegang laci. Jadi aku jelasin, uang pegang laci itu memang betul ada, sebenarnya ada, tapi kerjanya beres, bukan asal-asalan. Nah, lebih kurang. Jadi kemarin itu ada sampai kekurangan 25.000. Kalau 1.000, 2.000, 14.000 aku nggak pernah ngitung. Udahlah. Mungkin ini pada warung nggak pernah rame. Jadi aku biarin sampai 25.000. Aku ngitung sepotong gaji. Jadi dia menuntut. Pas pembayaran gaji dia menuntut. Nah, dan dia disumpahi. Padahal kan seharusnya dapat uang pegang laci, dia sumpahi. Ya udah, aku uang pegang laci itu terserah. Kalau Bang Komar yang salah, warung ini nggak rame lah. Oke, nggak ada masalah. Karena singkatku nggak ada berkata seperti itu. Kalau memang dia bersalah, ya dia juga nanggung apa yang dari dia sumpahin ke aku kembali kepada dia. Tahu dalam ceritanya si A nih. Dalam ceritanya si A ini nggak tahu terima kasih. Nah, udah terima kerja, waktu bayar kereta aku kasih lagi pinjaman di luar batas gaji dia sumpahi. Memang dia nggak bisa kerja, jadi berpikirnya dia kompeten, enggak, karena aku yang mentoleransi dari semua hal yang alhamdulillah udah berusaha aku mempertahankan 3 bulan. Dah, itu untuk si A. Gara-gara si A keluar, si B dan si C keluar. Si A ini suka ngutil bakso. Yang ngutil bakso tuh kan dia dapat jatah makan, tapi dia suka ngutil bakso yang bukan hak dia yang makan. Secuil apapun kalau nggak ada izin itu jadi barang haram. Dan poin kedua, si B, aku kan jual bergedel taruh ke meja. Nah, jadi bergedel itu kalau tutup kedai karena aku bagikan kasih orang kerja, bawa pulang. Nah, jadi pas masih ada orang beli, bergedel itu lupa nggak ditaruh di meja. Datang si B diganyangin, kan bergedelnya tinggal 2. Orang nih bang nggak taruh di meja, jadi kok dimakanin? Aku bilang, dah, kan bukan salah Bang Komar, kan salah kalian nggak menaruh. Oh, udah gak enak pun juga bang. Itu alasannya dia. Nah, pokoknya si B, aku bantuin juga dia kebutuhan uang, cari uang, sampai mau taruh surat tanah. Aku nggak pernah ngasih pinjam uang orang kalau pinjaman itu melebihi dari kapasitas kerjanya. Jadi gara-gara si A aku berhentikan, mereka serentak berhenti. Jadi poinnya, hati-hatilah membantu orang. Ya kan, kadang-kadang ada orang manusia itu yang nggak tahu cara berterima kasih. Jadi pendapat kalian, bagaimanakah seharusnya aku menangani pekerja-pekerja selanjutnya? Tunggu ya komen-komennya. Oke guys.